Hai Cinema Lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Semoga Cinema Lovers selalu dalam keadaan sehat. Untuk kali ini, aku akan merangkum kembali sebuah film yang berjudul The Age of Adaline. Sebuah film bergenre romantik fantasi yang dirilis pada tahun 2015 dan disutradarai oleh Lee Toland Kniger. Film ini bercerita tentang perjalanan hidup seorang wanita yang harus mengalami suatu fenomena yang membuatnya terjebak di usianya yang 29 tahun. Kalau pada umumnya, wanita akan menganggap awet muda itu adalah suatu anugerah. Akan tetapi, wanita ini justru menganggap hal itu sebagai suatu musibah. Penasaran kan dengan alur ceritanya? Tapi seperti biasa, sebelum aku bercerita lebih jauh tentang film ini, sekali lagi aku ingatkan kepada Cinema Lovers kalau konten ini adalah full spoiler. Dan aku sangat merekomendasikan kepada Cinema Lovers untuk menonton film ini secara utuh. Karena menonton film secara utuh akan jauh lebih seru dan lebih menarik. Dan tak usah berlama-lama, ini dia ceritanya. Di awal film, diperlihatkan seorang wanita yang keluar dari sebuah taksi. Wanita tersebut bernama Adaline Bowman, dan hari itu ia sedang menemui seseorang untuk mengambil identitas yang ia pesan secara ilegal. Di identitas tersebut, Adaline mengubah namanya menjadi Jennifer Lawson. Setelah mendapat apa yang ia inginkan, Adaline kemudian memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Di sana, ia langsung disambut oleh anjing kesayangannya yang bernama Reese. Di rumah tersebut, Adaline hidup sendiri dan hanya Reese-lah temannya berbagi dalam suka maupun duka. Tak berselang lama, dengan menggunakan taksi, pergilah Adaline ke kantornya. Ia bekerja di kantor Arsip Nasional dan hari itu ia mendapatkan tugas untuk menata gulungan berita yang telah digitalkan. Dan tiba-tiba Adaline mendapatkan gulungan berita tahunan Edison. Tanpa berpikir panjang, dengan menggunakan layar proyektor, Adaline langsung memutar gulungan tersebut. Sebuah berita tentang perjalanan menyusuri jalan market San Francisco, California pada tahun 1906. Seorang bayi perempuan yang terlahir pada tanggal 1 Januari 1908 yang terlahir dari pasangan suami istri Faye dan Milton Bowman. Bayi perempuan tersebut bernama Adaline Bowman yang tak lain adalah dirinya sendiri. Dan pada Juni 1929, Adaline menikah dengan seorang insinyur yang bernama Clarence James Prescott. Dan 3 tahun kemudian, mereka dikaruniai seorang bayi perempuan yang bernama Fleming. Tapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Tepatnya pada 17 Februari 1937, suami Adaline dinyatakan meninggal karena kecelakaan di tempatnya bekerja. 10 bulan setelah kematian suaminya, Adaline yang sedang dalam perjalanan pulang dari berkunjung ke rumah orang tuanya. Tapi sayang, mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan dan Adaline dinyatakan meninggal di usia 29 tahun. Akan tetapi, suatu keajaiban terjadi pada malam itu. Sebuah kilat yang berkekuatan 500 juta volt tiba-tiba menyambar mobil Adaline. Dan seketika itu juga, jantung Adaline kembali hidup dan membuat Adaline kembali bernafas lagi. Tak hanya itu, karena kejadian tersebut membuat Adaline kekal dari kerusakan akibat perkembangan zaman dan tak akan pernah menua. Adaline hanya bisa menangis melihat tayangan berita tersebut. Dan karena hal itulah membuat Adaline harus mengalami banyak masalah dalam kehidupannya. Meskipun awalnya ia sangat bangga dengan kecantikan yang ia miliki, sehingga tak jarang orang-orang yang bertemu dengannya sangat mengagumi wajah Adaline. Tapi, lama-kelamaan ia merasa keanehan yang ada pada dirinya itu pun telah menempatkan dirinya pada keadaan yang tak nyaman untuk hidupnya. Ia bahkan harus pindah rumah dan menetap di San Francisco karena ia telah dituduh memalsukan identitas tanggal lahir yang tak sesuai dengan penampilannya. Dan karena merasa penasaran dengan apa yang terjadi kepada dirinya, Adaline memutuskan untuk melakukan penelitian di tempatnya bekerja. Akan tetapi, ia tak berhasil menemukan informasi tentang kelainan yang ia alami. Dan karena merasa tak aman lagi tinggal di San Francisco, pasca didatangi agen FBI yang ingin meminta keterangan darinya, Adaline memutuskan untuk pindah rumah lagi dan meninggalkan putri sematawayangnya di sana.
dan meminta kepada putrinya tersebut untuk merahasiakan keberadaannya. Dan sejak saat itu, Adeline selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan selalu memperbarui identitasnya secara ilegal setiap 10 tahun sekali. Namun demikian, meskipun ia selalu berpindah-pindah, Adeline selalu menjaga komunikasi dengan putri kesayangannya itu. Hingga suatu hari, ketika Adeline sedang memenuhi undangan temannya untuk merayakan malam tahun baru di sebuah hotel, tak sengaja ia bertemu dan berkenalan dengan seorang laki-laki yang bernama Alice. Tapi, Adeline tak menggunakan nama aslinya. Ia justru memakai identitas barunya, yaitu Jenny. Dari pertemuan tersebut, ternyata menumbuhkan benih-benih cinta di hati Alice. Dan kebetulan, Alice merupakan donatur utama di tempat Adeline bekerja, sehingga mereka pun dipertemukan kembali. Dari kedekatan tersebut, Adeline jadi tahu tentang kepribadian Alice, sosok laki-laki yang rendah hati, pintar, sukses, dan juga suka berbagi dengan sesama. Hal itu membuat Adeline juga memiliki perasaan yang sama kepada Alice. Tapi, karena ia tak mau Alice tahu akan masalahnya, akhirnya Adeline menolak cinta Alice dengan mengatakan kalau dalam beberapa hari ia akan pindah rumah dan tak mungkin bagi mereka untuk bisa bersatu. Dan suatu hari, Adeline harus mendapati anjing kesayangannya itu tergeletak lemas, dan berdasarkan informasi yang ia dapat dari dokter hewan, anjingnya itu menderita penyakit komplikasi. Dan karena usianya sudah tua, sehingga tak mungkin bagi anjing tersebut untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, sang dokter menyarankan agar anjingnya tersebut disuntik mati. Hal itu tentu saja semakin membuat Adeline bersedih, karena anjingnya itulah yang selama ini telah menemani hari-harinya. Kedekatan Adeline dan Alice tersebut sampai juga kepada Fleming. Dan ketika Adeline hendak berpamitan kepada anaknya tersebut, Fleming mengatakan agar ibunya segera mengakhiri pelariannya tersebut dan hidup normal seperti wanita-wanita lain. Dan atas dukungan dari putrinya itu, akhirnya Adeline memantapkan hatinya dan memutuskan untuk menerima cinta Alice. Ia kemudian pergi menemui Alice dan meminta maaf kepada laki-laki yang telah membuatnya merasakan jatuh cinta lagi itu. Sejak saat itu, hubungan mereka menjadi semakin serius, dan Alice berniat memperkenalkan Adeline kepada kedua orang tuanya tepat di hari perayaan ulang tahun pernikahan orang tua Alice yang ke-40. Singkat cerita, berangkatlah Adeline dan Alice ke rumah orang tua Alice. Di sana, Adeline disambut dengan hangat oleh ibu dan adik Alice. Akan tetapi, ketika ayahnya Alice yang bernama William keluar untuk menemui mereka, tiba-tiba William memanggil calon menantunya tersebut dengan sebutan Adeline. Mendengar namanya disebut, tentu saja membuat Adeline terkejut, tapi ia berusaha menyembunyikan perasaannya itu. William mengatakan kalau wajah calon menantunya itu sangat mirip dengan teman lamanya. Adeline mengatakan kalau ia adalah Jenny, dan orang yang ia maksud itu adalah ibunya yang telah meninggal 6 tahun yang lalu. Dan malam harinya, William teringat kembali kenangan masa lalunya bersama Adeline. Ternyata, Adeline adalah mantan kekasihnya yang dulu pernah akan ia lamar, tapi secara tiba-tiba Adeline pergi meninggalkannya tanpa menjelaskan apapun kepadanya. Demikian juga dengan Adeline, ia juga tak bisa tidur sejak bertemu dengan calon mertuanya tersebut. Dan keesokan harinya, ketika semua orang sedang keluar rumah, tiba-tiba Adeline menemui William yang sedang mengangkut barang ke mobilnya. William yang melihat ada serangga di rambut Adeline menawarkan bantuan untuk mengambil serangga tersebut. Dan secara tak sengaja, William melihat ada bekas luka di tangan kiri Adeline. William lalu berlari ke arah gudang dan mencari sesuatu untuk membuktikan kecurigaannya tersebut. Tak berselang lama, William menemukan sebuah foto dirinya bersama Adeline yang memperlihatkan tangan kiri Adeline yang terluka dan dibalut perban. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, William segera bergegas menyusul Adeline dan meminta kepada Adeline untuk mengatakan segalanya. Dari sana, William jadi tahu kenapa waktu itu Adeline pergi meninggalkannya dan menolak lamarannya. Adeline hanya tak ingin ia dianggap aneh dan dijadikan objek penelitian jika orang-orang tahu akan dirinya. Karena identitasnya telah diketahui William, akhirnya Adeline memutuskan untuk melakukan hal yang sama kepada Alice.
Tapi William berusaha mencegah Adeline. Ia tak mau apa yang ia alami dirasakan juga oleh anak laki-lakinya. Harus merasakan sakit hati karena ditinggal orang yang paling disayangi. Tapi Adeline tak mau mendengarkan William. Dengan meninggalkan sepucuk surat untuk Alice, Adeline pergi dengan mengendarai mobilnya. Alice yang sadar kalau Adeline telah meninggalkannya berusaha menyusul kekasihnya tersebut. Alice mengira Adeline pergi karena bertengkar dengan ayahnya. Oleh karena itu, ia pun berusaha menelpon Adeline, tapi Adeline tak mau mengangkat telepon tersebut. Sementara itu, Adeline sendiri yang teringat akan semua bayang-bayang masa lalunya, akhirnya tersadar kalau semua itu harus diakhiri. Ia tak mau lari lagi dari permasalahan dan berniat untuk kembali agar tak kehilangan orang-orang yang disayangi. Dan ketika ia hendak memutar mobilnya untuk kembali ke rumah Alice, tiba-tiba sebuah truk yang bermuatan beton menabraknya. Seketika itu juga tubuh Adeline terpental dan detak jantungnya pun berhenti. Alice yang menemukan kekasihnya tersebut sudah tak bergerak lagi, hanya bisa menangis. Dan ketika tim medis melakukan tindakan kejut jantung, tiba-tiba jantung Adeline kembali berdetak dan Adeline hidup kembali. Tim medis yang mengetahui permasalahan yang dialami Adeline mengatakan kalau karena peristiwa tersebut, Adeline dinyatakan kembali ke kehidupan normal lagi. Usianya yang sekarang 29 tahun akan berjalan seperti orang normal. Tak mau menutup-nutupi keadaannya lagi, ketika sadar Adeline memutuskan untuk menceritakan semua kondisi yang ada di dalam dirinya kepada Alice, orang yang sangat dicintainya. Dan ketika Fleming datang untuk menjenguk ibunya, ia mengaku kepada Alice kalau ia adalah neneknya Adeline. Tapi Adeline mengatakan kepada Fleming kalau Alice sudah tahu segalanya. Mendengar semua itu, Fleming menjadi bahagia dan terharu dengan keputusan ibunya tersebut. Fleming segera memeluk calon ayah tirinya yang lebih pantas menjadi cucunya tersebut. Di akhir film, kita akan diperlihatkan di mana setahun setelah kejadian tersebut, Adeline dan Alice telah bersatu dan hidup bersama. Adeline juga mengajak putrinya untuk tinggal bersamanya. Kini, Adeline sangat bahagia dengan kehidupannya yang kembali normal. Dan ketika ia menemukan sehelai uban yang ada di rambutnya, Adeline merasa bahagia. Karena itu berarti usianya telah berjalan kembali. Ia bisa merasakan bagaimana menikmati pertambahan usia yang selama ini tak pernah ia rasakan. Dan film pun selesai. Nah, itu tadi alur cerita film yang berhasil aku rangkum untuk kali ini. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Sampai jumpa di rangkuman film-film selanjutnya. Terima kasih, jaga diri baik-baik, and see you!